syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, kasih sayang dan nikmatnya kita semua diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang sangat-sangat berkah dan berbahagia kali ini, terutama dalam menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan tak lupa kita panjatkan rasa syukur atas karunia nikmat sehat yang mungkin selama ini jarang kita syukuri, dan juga nikmat iman, sehingga dengan iman ini bisa membawa kita diberi kesempatan untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tadi saya bacakan surat akhir-akhir di Al-Quran, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Saat ayat ini turun, para sahabat memperkirakan, oh ini sudah hampir berakhir kenabian Rasulullah SAW. Nah, saya dalam hal ini mau mengambil ibrah di sini, bahwa pada saat kerasulan Nabi mau berakhir waktu itu, di saat usia sudah mulai tidak lagi muda, mungkin sama dengan kondisi kita yang kita hadapi sekarang, di mana di ayat-ayat kita diminta untuk bertaubat pada Allah. Artinya apa? Nah, pada usia-usia kita yang tidak lagi muda seperti ini, ada ibrah di ayat ini, ibrah untuk kita selalu bertaubat, istighfar atas segala yang terjadi. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kita diminta untuk bertobat atas apa yang kita alami, atas apa yang kita jalani. Ya, kita istighfar atas segala kejadian. Kita nggak boleh lagi istilahnya apa? Stres, ya, baper mungkin, ya, perasaan. Apakah itu istighfar terhadap diri sendiri, terhadap anak, terhadap pasangan mungkin, bahkan terhadap teman kerja maupun terhadap keluarga. Ya, apapun yang terjadi, ya kita istighfar saja, ya. Apalagi dalam kondisi-kondisi kita yang sudah tidak lagi muda secara fisik, untuk kita yang sudah di atas usia 50 tahun, kerja fisik kita tidak lagi kuat seperti sebelumnya. Artinya apa? Jantung sudah mulai melemah, ya. juga kerja organ-organ yang lain. Artinya apa? Kalau kita masih memompa jantung ini tetap berpacu dengan nama stres, yang namanya istilahnya apa? Ketakutan, kalut mungkin, atau yang namanya apa istilahnya, kita terbawa perasaan, ini yang akan menyebabkan apa? Penyakit akan muncul dalam diri kita. Entah itu penyakit yang istilahnya, oh tiba-tiba sakit ginjal, tiba-tiba sakit jantung, tiba-tiba sakit apa? Sakit lambung. Itu semua gara-gara apa? Gara-gara hati, ya Pak. Itu gara-gara kerja fisik kita yang tidak lagi muda, tidak lagi kuat seperti dulu, tapi kita pompa terus, kita ada sedikit persoalan kita langsung main, ada sedikit persoalan langsung kita stres, ada persoalan kita langsung marah, dan sebagainya. Beribrah dari ayat yang tadi disebutkan, bahwa ayat tersebut turun saat akhir dari masa-masa Rasulullah. Nah, saya mengambil ibrah yang terkait itu. Yuk kita banyak-banyak istighfar. Ayat ini sekaligus mungkin sebagai ibrah untuk diri saya pribadi maupun untuk secara umum jamaah. Yuk mari kita berbanyak istighfar. Artinya apa? Yang kita sudah usia lebih nggak muda lagi, ya,
kita berbanyak istighfar. Tapi yang lebih muda harus lebih sadar bahwa orang-orang tua mungkin sudah mengalami kondisi yang balik lagi ke masa-masa kecil anak-anak. Karena disebutkan di beberapa hadis juga maupun di penelitian ilmiah bahwa masa-masa tua itu kita banyak balik ya ke masa anak-anak. Nah, kita sebagai yang muda juga harus menyadari itu. Orang tuaku kondisinya seperti itu ya. Kita juga sama-sama istighfar. Ya, termasuk tadi apapun yang terjadi kita istighfari aja. Ada kondisi anak seperti ini, kondisi di tempat kerjaan mungkin atau di lingkungan atau di istighfar. Ya, mudah-mudahan dengan istighfar yang kita perbanyak, istighfar yang kita senantiasa lakukan, ini membuat diri kita lebih tenang menghadapi hidup, membuat diri kita lebih adem ya, lebih dingin ya, lebih gak ada istilahnya prasangka yang tidak baik ya. Kita jalannya dengan cool, adem, tenang, sehingga yang kita rasakan ya sekali lagi sebagai orang yang tidak lagi muda ya, supaya kerja fisik kita itu enggak tambah berat lagi, sehingga sekali lagi penyakit yang banyak yang muncul gara-gara kondisi pikiran, kondisi jantung, kondisi perasaan itu nggak akan kita temui di diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah kita memperbanyak istighfar, kita makin tenang menghadapi hidup, kita lebih bijak dalam menghadapi hidup, kita juga lebih saling toleran satu sama lain, bahwa kita semua juga sama-sama bersaudara, sama-sama bertetangga ya. Apapun yang terjadi, nah itu kan sebetulnya nggak lain. Kalau misalkan kita merasa kok kita kurang nyaman ya, sebetulnya apapun yang terjadi itu adalah peranan Allah di luar sana ya. Karena apapun yang terjadi di luar sana itu sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi itu adalah Allah yang memperlakukan kita seperti itu ya. Kita katakanlah tiba-tiba diserempet orang ya, itu nggak lain adalah wasilah orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal apa? Kita tinggal istighfar. Oh, mungkin kita pernah bersalah pada orang dan sebagainya. Mungkin itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.